Jangan mendaki gunung karena ikut-ikutan. Karena mendaki gunung adalah kegiatan yang berisiko tinggi. Sahabat alam akan berhubungan dengan cuaca, trek yang ekstrim, jurang, tebing, terjal, dan sebagainya. Tapi kalau sahabat alam ikuti adab-adab mendaki gunung, saya yakin sahabat alam akan enjoy pada saat melakukan pendakian gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rio Usman di Gap Channel. Di video kali ini saya akan memberikan 5 adab mendaki gunung, dan kelima adab ini jangan coba-coba dilanggar. Oke sahabat alam, mendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang sangat berisiko karena kita akan berhubungan dengan cuaca, kondisi alam yang mungkin ekstrim, kontur yang bertebing, jurang, licin. Tetapi kali ini saya akan memberikan 5 adab mendaki gunung, dan jangan lupa jangan sampai dilanggar pantangannya. Berikut yang pertama dari 5 adab ini adalah jangan merasa paling berpengalaman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang sangat beresiko, kecuali sahabat alam yang tahu skillnya, tahu ilmunya, dari mulai manajemen perjalanan sampai menggunakan perlengkapan dan ilmu-ilmu dasar berkegiatan di alam bebas lainnya. Karena mendaki gunung bukanlah perjalanan yang singkat, tentunya akan berhadapan dengan cuaca, banyak rintangan, yang salah satunya tadi adalah cuaca yang kurang bersahabat. Sesama pendaki harus punya pemikiran yang terbuka agar dapat menyelesaikan masalah secara bersama. Sebab perjalanan mendaki bukannya tempat wadah untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Jadi jangan merasa paling jago di antara teman yang lain. Ingat pantangan yang pertama ini buat sahabat alam, jangan merasa paling berpengalaman. Oke, sahabat alam bisa menguasai gear, bisa menguasai semua ilmu dasar berkegiatan di alam bebas, dari manajemen perjalanan, botani, zoologi, navigasi, mountaineering, dan sebagainya. Adab yang kedua adalah jangan mendaki gunung karena ikut-ikutan atau mengikuti tren. Mendaki gunung merupakan aktivitas yang penuh resiko, sehingga perlu persiapan mental, fisik yang matang. Jadi mendaki kalau alasannya hanya sekedar ikut-ikutan bukan alasan yang tepat, apalagi hanya mengikuti tren. Karena sebenarnya berkegiatan di alam bebas, salah satunya adalah mendaki gunung, harus dibekali ilmu dasar berkegiatan di alam bebas. Seperti saya bilang tadi, dari mulai manajemen perjalanan, survival, navigasi, dan lainnya. Dan sahabat alam harus memadai untuk ilmu-ilmu ini. Kalau pemahaman ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas ini masih minim, tentunya sahabat alam tidak akan menghasilkan apa-apa. Hasil dari mendaki gunung hanya letih, capek. Tapi bila sahabat alam dibekali dengan ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas, saya yakin sahabat alam akan banyak mendapatkan momen-momen pada saat sahabat alam mendaki gunung. Adab yang ketiga yang jangan sampai dilanggar adalah jangan bersuah foto di area yang berbahaya. Salah satu tujuan mendaki gunung adalah menikmati keindahan alam sekaligus melatih fisik dan mental. Karena mendaki gunung itu adalah suatu perjalanan yang akan sahabat alam dapatkan sebagai pengalaman dan pembelajaran. Bila sahabat alam didasari oleh ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas, pada saat sahabat alam melakukan mendaki gunung ada nilai edukasi. Bersuah foto memang tidak dilarang pada saat sahabat alam berkegiatan mendaki gunung, namun tentu kita harus mengutamakan keselamatan. Jangan sampai lupa menjaga diri hanya demi mengejar konten.
untuk kebutuhan eksistensi. Banyak insiden para pendaki gunung yang jatuh ke jurang seperti beberapa bulan yang lalu di tahun 2022. Pendaki gunung berasal dari Israel dan Amerika jatuh di Gunung Rinjani. Kalau tidak salah informasi, mereka semua sedang bersuah foto dan bergembira, hanya tidak tepat lokasinya. Adab yang keempat adalah jangan berbuat kurang ajar. Adab ini harus betul-betul diperhatikan. Apa yang disebut dengan jangan berbuat kurang ajar di adab keempat ini? Misalnya seperti biasa sih, pendaki gunung di Indonesia kalau berpapasan dengan pendaki yang baru naik dan turun, saling memberikan semangat. Tetapi tentunya yang dimaksud dari kurang ajar ini adalah pada saat kita masuk ke lokasi destinasi gunung yang akan kita tuju, yang dimaksud jangan kurang ajar adalah hargai adat istiadat di lokasi kita mendaki gunung, dari mulai lokasi estimasi sampai ke puncak gunung, sampai kembali lagi ke pos estimasi. Seperti kearifan lokalnya misalnya, hargai, sekalipun bukan berarti kita menghargai harus mengikuti. Paling tidak jaga ucapan, jangan sampai kita bilang itu tahayo. Hargai saja, yang penting kita jangan sampai menyinggung perasaan orang-orang yang ada di sekitar, dari mulai pos estimasi sampai ke puncak sampai turun kembali. Karena siapa tahu, kita juga percaya bahwa ada orang yang memang punya kemampuan untuk mencelakai orang lain. Bila mereka tersinggung, mungkin mereka akan melakukan itu semua dengan cara membuat kita tersesat, membuat kita celaka pada saat melakukan pendakian. Makanya jangan kurang ajar, hargai adat istiadat, hargai kearifan lokal yang ada di tempat itu. Yang lainnya adalah pada saat sahabat alam melakukan pendakian perjalanan sampai ke puncak adalah jangan memutar musik yang terlalu keras. Cukup kita dengar sendiri, mungkin dengan earphone. Dan jangan lupa, jangan mencoret-coret benda-benda yang ada di lokasi itu, seperti di batu, apalagi dengan cat pilok misalnya. Itu adalah budaya yang sangat jelek. Saya lupa apa budaya coret-coret itu, saya lupa dulu ada namanya itu. Karena mencoret-coret itu termasuk akan merusak kealamian, keaslian lokasi yang ada, destinasi yang sudah indah, cantik, seharusnya dijaga, bukan dengan dicoret-coret. Sahabat alam, jangan lupa adab yang kelima adalah utamakan solidaritas sesama pendaki dan mungkin dengan masyarakat sekitar, karena mendaki bukan ajang kompetisi siapa yang bisa lebih dulu sampai puncak, tetapi mendaki adalah metafora kebersamaan untuk mencapai satu tujuan di puncak bersama. Mendaki gunung banyak filosofinya, maka dari itu para motivator sebagian banyak menggunakan filosofi mendaki gunung ini kepada audiennya, di mana audiennya itu adalah seorang pengusaha, seorang diplomat. Karena filosofi mendaki gunung, dari mulai persiapan, dari mulai kita mencari referensi, pada saat kegiatan kita akan bertemu dengan kesulitan-kesulitan, trek yang terjal, jurang-jurang, cuaca yang ekstrim. Maka dari itu banyak motivator menggunakan filosofi mendaki gunung ini, mereka ajarkan kepada audiennya. Oh ya, jangan terlalu jauh ya dari materi ini. Yang penting adalah buat sahabat alam yang suka mendaki gunung, jangan lupa 5 adab ini untuk diterapkan dan jangan sampai dilanggar. Sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like, share kepada sahabat lainnya, agar ini menjadi sebuah edukasi bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.